Tuhan, di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu, dulu, sekarang, dan selamanya. Agunglah kerajaanmu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan sejahtera bagi yang berkenan padanya. Mulialah Engkau Tuhan, di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya.
dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah rajaku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah rajaku. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku
Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yang suci hatinya dan yang baik perbuatannya, yang berkenan di hatinya, yang percaya padanya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu bersama para malaikat mengagungkan-Mu Tuhan. Hingga gelap masaku, hingga Kau mengangkatku, tetap Kau Yesus hiduplah dalamku. Siapa yang dapat tetap bertahan ke gunung Tuhan, menghadap terang? Hanya yang suci hatinya dan yang baik perbuatannya, yang berkenan di hatinya, yang percaya padanya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu bersama para malaikat mengagungkan-Mu Tuhan. Hingga gelap masaku, hingga Kau mengangkatku, tetap Kau Yesus hiduplah dalamku. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu bersama para malaikat mengagungkan-Mu Tuhan. Hingga gelap masaku, hingga Kau mengangkatku, tetap Kau Yesus hiduplah dalamku. Masuki hadirat-Mu bersama para malaikat mengagungkan-Mu Tuhan. Hingga gelap masaku, hingga Kau mengangkatku, tetap Kau Yesus hiduplah dalamku. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu bersama para malaikat mengagungkan-Mu Tuhan. Hingga gelap masaku, hingga Kau
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini. Kami berdoa untuk Pastor Firdi, biar apa yang disampaikan oleh Pastor Firdi bisa menjadi rema bagi yang mendengarkannya hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Kita udah masuk ke minggu kedua di bulan Juli ini. Dan masih tema yang sama. The Jealous God and His Anointed Leader. Gitu. Kita semua pemimpin. Tapi ada pemimpin yang memimpin para pemimpin. Jadi ya, status kita memang pemimpin. Karena kita memang dipanggil Tuhan untuk memimpin domba-domba Tuhan kepada jalan yang benar. Hari ini saya kasih judul tema khotbah hari ini adalah berkat dan cobaan. Sekali lagi, judul khotbah hari ini adalah berkat dan cobaan. Kita lihat firman Tuhan di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hujan yang kita lihat di firman Tuhan tadi itu melambangkan apa? Berkat atau cobaan? Untuk petani, hujan itu berkat. Karena dia menanam padi, menanam tumbuhan, tanaman segala macam, dia butuh hujan. Tentunya dengan intensitas yang cukup. Untuk daerah dengan tanah gersang, tanah yang benar-benar kering, gak pernah ada hujan, hujan itu berkat. Karena hujan itu bisa membawa kesuburan untuk tanah mereka di mana mereka hidup. Dan juga bisa mengisi tempat-tempat penampungan air seperti sungai atau danau. Hujan itu berkat untuk mereka. Untuk daerah yang kekeringan juga sama. Hujan itu berkat. Tapi untuk orang yang baru aja cuci mobil, hujan itu musibah. Banyak orang, ada orang yang bilang gini, cara untuk menurunkan hujan sebenarnya bukan dengan tarian hujan, enggak. Tapi cuci aja kendaraan kita, cuci aja mobil kita. Enggak lama ntar hujan kok gitu. Jadi ada yang bilang seperti itu. Orang-orang yang mencuci mobil sendiri itu pasti kesel kalau habis cuci mobil terus hujan gitu. Nah, jadi hujan itu melambangkan apa? Berkat atau cobaan? Bisa dua-duanya, tergantung yang menerimanya. Tergantung mereka yang sedang membutuhkan hujan apa enggak ini gitu. Jadi kalau kita ngomong sebuah ilustrasi, ada beberapa pilihan atau ada beberapa petunjuk atau beberapa penafsiran tergantung ilustrasi yang sedang dibawakan itu mengenai apa. Banyak orang yang suka minta berkat tapi tidak pada waktunya. Atau orang itu suka nggak sabaran. Ada orang yang minta, Tuhan saya minta mobil untuk kerja. Dia doa gitu, 1 minggu, 1 bulan, setahun, enggak dapat mobil. Akhirnya dia mulai mengeluh sama Tuhan. Dia bilang, katanya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kok gua doa udah lama, enggak dikasih-kasih juga sama Tuhan. Dan dia enggak sadar kalau dia baru berusia 15 tahun. Ya belum waktunya, SIM aja belum punya. Uang aja masih minta uang jajan. Jangan berpikir ketika kita minta berkat, terus Tuhan kabulkan, lalu bentuknya adalah, oke, langsung Tuhan begini. Ya enggak gitu, Tuhan kita bukan jin. Tuhan kita itu punya cara dia, ada cara yang namanya proses. Tuhan kita pun adalah Tuhan yang selalu melakukan segala sesuatu lewat proses. Bahkan dunia yang dia ciptakan sekarang ini, semuanya ada proses. Dia ciptakan hari pertama, terang dan gelap, dia nikmati dulu, dibilang.
Dan sesudah Tuhan melihat semuanya itu, baru pas Tuhan bilang dia melihat segala sesuatunya itu baik, baru dia memberkati. Baru dia beralih ke hari kedua. Jadi Tuhan menikmati proses. Tuhan melakukan proses. Kita melihat hari-hari ini dengan semua yang luar biasa dari perkembangan teknologi dan internet. Kita lihat banyak orang-orang luar biasa mulai kelihatan. Orang-orang luar biasa mulai terlihat gitu loh di dunia ini. Dan saya melihat ada postingan-postingan baik itu berbentuk tulisan ataupun video di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Itu ada yang memberi judul gini, 1 miliar pertama di usia 17 tahun. Gitu. Atau 1 miliar pertama di usia 20 tahun. Yang mana di dalam video itu menjelaskan tentang bagaimana dia akhirnya bisa memiliki uang 1 miliar di usia yang tergolong masih muda. Bahkan kita mungkin yang sudah usianya di atas 30, di atas 40, atas 50, belum pernah memegang uang sebanyak itu. Lalu ada juga video yang bilang gini, judulnya pensiun di usia 30 tahun. Jadi banyak orang yang pensiun ketika di umur 60, ada orang yang pensiun di usia 50 tahun, ada yang pensiun di usia 70 tahun, bahkan ada orang yang sampai akhir hayatnya nggak pernah pensiun. Tapi orang ini bisa membuat konten pensiun di usia 30 tahun. Ya maksudnya adalah ketika semua bisnisnya berjalan dengan baik, semua pekerjaan tangannya berjalan dengan baik, akhirnya dia memiliki sistem pekerjaan yang baik dan akhirnya dia bisa pensiun. Lalu ada lagi yang bilang usia 25 tahun sudah bisa membeli rumah sendiri, pakai uang sendiri dan sebagainya. Hal ini jelas hal yang sangat baik untuk mereka. Hal ini adalah hal yang sangat baik dilakukan oleh mereka sebagai individu. Tapi menjadi berbahaya ketika mereka mengatakan bahwa kamu juga bisa kok. Kamu juga bisa kok punya uang 1 miliar di usia 18 tahun. Tapi yang mendengarkan dia itu usianya sudah lebih dari 30 tahun, lebih dari 40 tahun. Akhirnya orang yang di usia lebih di atas 30 tahun itu langsung kayak ciut, langsung stres gitu. Gila, gue udah usia segini, boro-boro uang 10 juta aja belum pernah lihat. Dia usianya baru 20 tahun bisa punya 1 M. Ciut langsung. Atau gue udah usia 50 tahun, gue punya toko, gue punya kantor, tapi mau pensiun aja gak berani. Lah dia usia 30 tahun, dia pensiun. Ciut langsung. Ada tekanan batin, ada tekanan yang mereka terima karena standar yang diberikan oleh orang-orang seperti ini. Sekali lagi, yang melakukan hal ini adalah sebuah hal yang baik untuk mereka secara individu, secara mereka pribadi. Tapi nggak bisa dijadikan sebuah patokan kalau semua orang pasti bahkan harus memiliki kondisi seperti ini. Jadi kondisi-kondisi seperti ini saya menyebutnya sebagai standar yang tidak bertanggung jawab. Apalagi contoh standar yang tidak bertanggung jawab di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini, sudah 2021, ada standar yang dunia berikan, yaitu seperti ini. Cantik itu harus putih. Kalau nggak putih, dia nggak cantik. Lalu cantik itu harus langsing. Kalau nggak langsing, nggak cantik. Lalu ada yang bilang ganteng itu six pack. Kalau whole pack itu nggak ganteng gitu. Ada yang bilang ganteng itu tinggi. Gantengnya tinggi, tingginya bisa diadu sama menara PLN. Tinggi banget. Bagaimana dengan mereka yang tidak putih? Orang-orang saudara-saudara kita di Papua tidak putih. Lalu mereka berlomba-lomba dong untuk mencari pemutih kulit supaya dibilang cantik. Nanti lama-lama nasib mereka akan seperti Michael Jackson. Michael Jackson nggak bisa menerima dirinya orang kulit hitam. Makanya dia melakukan banyak operasi untuk membuat kulitnya jadi putih. Dia berhasil memang. Tapi akhirnya dia ketergantungan obat untuk mempertahankan warna kulitnya dia itu. Lalu untuk mereka-mereka yang tidak langsing, apalagi untuk para wanita yang baru melahirkan anak,
Setelah melahirkan anak, mereka mungkin senang terima anaknya, tapi mereka stres dengan kondisi tubuhnya. Karena tidak langsing lagi. Lalu ada orang-orang yang punya kesulitan untuk diet, untuk menguruskan badannya. Padahal dibilang gemuk banget juga enggak, cuma memang tidak kurus. Tapi dengan standar ganteng itu six pack, akhirnya frustasi. Begitu juga tentang tinggi badan dan sebagainya. Akhirnya orang-orang belakangan ini banyak berlomba-lomba untuk jadi kurus, jadi putih, jadi tinggi, jadi six pack. Banyak, kita bisa lihat semua video. Cara membuat six pack dalam sebulan. Cara mengecilkan perut dalam 3 minggu. Ada banyak metode diet. Dan kita juga tahu ada banyak metode diet yang akhirnya bukan membuat kurus, tapi malah membawa penyakit baru dalam hidup orang yang melakukan diet-diet seperti itu. Dan akhirnya masalahnya bukan soal orang-orang yang membuat metode-metode seperti itu, tapi adalah tentang perilaku masyarakat yang ngefans dengan fenomena semacam ini. Dan orang setuju kalau cantik itu putih, cantik itu langsing, ganteng itu six pack, ganteng itu tinggi. Orang-orang yang setuju, yang pro dengan ini, akhirnya mereka suka mengintimidasi mereka yang tidak memiliki kriteria seperti yang tadi disebutkan. Orang mulai mengintimidasi. Bagaimana caranya? Dengan komentar-komentar di sosial media. Kadang-kadang ketemu sanak saudara lalu bilang, "Ih, lu gendutan." Gitu. "Ih, lu iteman." Dengan gampangnya mereka ngomong seperti itu. Tanpa memikirkan orang ini bisa terima nggak ya ketika dibilang gendut, ketika dibilang iteman atau bagaimana lah gitu loh. Akhirnya muncul satu budaya negatif yang kita kenal dengan body shaming. Dengan bully. Orang-orang yang dengan mudah tanpa berpikir panjang lewat perkataannya bisa menyakiti hati orang lain. Mungkin nggak semua orang ya tersinggung bilang, "Ih, gendutan lu," gitu. Nggak semua. Tapi ada yang tersinggung. Lu iteman. Ada yang nggak tersinggung. Tapi ada yang tersinggung. Kenapa harus memilih satu sikap yang ada kemungkinan menyakiti hati orang lain? Itu budaya yang sudah dibawa akhirnya dengan zaman seperti sekarang ini. Ada orang juga yang mulai muncul orang-orang yang dengan pede yang berlebihan. "Wih, gue tinggi, pasti gue keren." Gitu. "Wih, gue langsing, pasti gue cantik. Yang lain mah nggak cantik." Mulai ada budaya-budaya seperti itu. Kalian mungkin tahu ada satu metode diet yang berbahaya yang dikenal dengan nama bulimia. Apa itu bulimia? Bulimia adalah teknik untuk diet yang mana caranya adalah ketika kalian makan. Kalian bisa makan apapun. Khususnya para wanita melakukan hal ini ya. Kalian makan apapun. Setelah kenyang, kalian muntahkan lagi dengan cara memasukkan jari kalian ke mulut. Kalian muntah. Selalu kalian lakukan itu. Jadi supaya sebelum lambung memproses makanan dikeluarkan. Kayak gitu. Jadi diet tapi merusak tubuh. Lambung jadi rusak. Lalu dari orang-orang yang suka melakukan bulimia ini, muncullah orang-orang dengan satu sindrom atau penyakit yang cukup berbahaya, yaitu anoreksia. Anoreksia adalah sebuah sindrom atau penyakit atau kelainan yang mana seseorang ini selalu menganggap dirinya gemuk. Dia selalu menganggap dirinya gemuk. Padahal badannya udah tinggal tulang. Tapi setiap kali dia ngaca, "Aduh, gue gemukan, aduh, gue gendutan," gitu. Makanya kenapa kalau setiap kali saya dengan istri lagi nongkrong nih gitu ya, lagi nongkrong, terus ada yang nyeletuk seperti itu dan orang itu lebih kurus dari kita, bahkan kurus jauh dari kita. Gila nih, gemukan gue. Biasanya saya suka ngomong gini, ngomong sekali lagi gemukan depan kita berdua, gue tabok lu. Ini gue yang lebih gemuk aja biasa aja. Lu berani-berani bilang gemukan nih gue. Berarti gue gemuk banget dong. Akhirnya saya suka ngomong kayak gitu. Saya sendiri gak terlalu masalah. Ya, badan terlalu gemuk tidak baik untuk kesehatan. Iya, kita sadari itu. Dan kita udah lagi mulai belajar menjaga pola makan. Tapi memang saya khususnya bukan orang yang mudah untuk kurus. Saya cenderung gampang gemuk. Tapi sulit untuk menjadi kurus, tapi bukan berarti nggak bisa, enggak. Prosesnya lebih panjang daripada orang lain. Dan saya ketimbang berpikir untuk diet berlebih, saya lebih suka menjaga kesehatan emosi saya, kesehatan mental saya.
Tapi tetap nggak boleh sampai berlebihan banget ini badan jadi gemuk gitu. Jadi itu bahayanya dari standar-standar dunia yang tidak bertanggung jawab seperti zaman sekarang. Makanya kita harus belajar untuk menjaga ucapan kita, siapapun kita, terutama kita yang punya status atau jabatan dalam sebuah komunitas. Seperti saya misalnya, sebagai pemimpin gereja, harus mulai dari saya jaga omongan. Saya pun suka kepleset juga, suka ngomong. Tapi bertobat itu harus setiap hari. Mulai dari mana? Mulai dari saya. Mulai dari yang ngomong. Harus belajar. Karena satu kebiasaan terjadi karena dibiasakan. Berarti dengan kata lain, kalau kita mau membangun kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata yang membangun dan positif, itu bisa dibiasakan juga dong. Menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kabar baiknya adalah gini. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku," kata Yesus, "semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus nggak peduli sama bentuk badan kita, ya, mau six pack, mau whole pack, mau ngepack segala macam pokoknya, mau krempeng, ya kotak, lonjong, segitiga, ya terserah. Dia nggak pusingin bentuk badan kita. Dia nggak pedulin warna kulit kita, mau putih, kuning langsat, hitam, legam, warna-warni, ya nggak tahu. Dia nggak pusing. Dia nggak pusing dengan status sosial kita. Mau orang kaya, orang nggak kaya, orang belum kaya, gitu ya. Ya orang miskin, orang berkekurangan, tapi dia nggak terlalu peduli dengan status sosial kita. Semuanya itu indah di mata dia. Semua manusia itu indah di mata Tuhan. Dia cuma mau kita datang kepada dia. Terus ada yang ngomong gini, kalau Yesus butuh kita datang, dia yang samperin kita dong. Kan Yesus yang butuh yang datang dong. Udah, 2000 tahun lebih yang lalu dia datang nyamperin manusia. Makanya kenapa ada karya penebusan di salib. Sekarang giliran kita yang datang pada Tuhan. Kita butuh Tuhan nggak? Jalan keselamatan hanya satu, lewat Tuhan Yesus. Nggak bisa kita sombong di mata Tuhan. Ya kalau Tuhan yang butuh, datang dong. Ya nggak bisa. Sorry, kalau mau dikasar-kasarin, Tuhan nggak butuh kita. Tanda kutip nggak butuh kita orang-orang yang nggak tahu diri gitu. Tapi Tuhan mau ketika kita sadar, ternyata kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keterbatasan, kita datang sama Dia supaya Tuhan memberikan kekuatan itu buat kita, Tuhan memberikan jalan keluar pada kita setiap kali kita menghadapi banyak masalah dalam hidup kita. Yesus nggak maksa tuh kita mau datang apa enggak. Dia bilang, yuk yang ngerasa udah capek sama hidup, yang ngerasa udah kering sama kehidupannya, sama kerjaan, sama hubungan persahabatan, udah hancur semua. Yesus bilang apa? Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Zaman sekarang apa sih yang bikin orang banyak lega? Ketika swab hasilnya negatif. Itu bikin lega gitu. Padahal gue tadi pilek, gue tadi batuk, gue pikir kena COVID. Nggak taunya emang lagi nggak enak badan aja gitu. Masuk angin, katanya masuk angin. Orang Kristen tuh aneh-aneh. Males baca Alkitab, males doa, males pelayanan, nggak mau jaga ucapan, sukanya ngerendahin orang lain, tapi tiap kali doa maunya diberkati Tuhan. Dia doanya minta diberkati, tapi hidupnya jadi cobaan buat orang lain. Dia kalau doa, Tuhan berkatilah kami, kami perlu Engkau, tapi di luar setelah itu hidupnya selalu bikin orang malas ketemu dia, bikin orang jadi malas ngomong sama dia. Kenapa? Dia jadi cobaan buat orang lain. Karena hidupnya dia nggak jaga ucapannya, dia nggak jaga sikapnya. Dia nggak tahu isi hati Tuhan apa. Ya iyalah, nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, mana mau tahu. Sepertinya ada yang salah dengan konsep diberkati pada orang semacam ini. Apa sih berkat Tuhan itu? Apa sih cobaan itu? Berkat adalah sesuatu yang diberikan pada kita sehingga jadi milik kita secara gratis. Kalau sesuatu yang diambil sendiri tanpa izin itu namanya rampasan, bukan berkat. Jadi berkat itu karena diberikan dan jadi milik kita.
Karena kita mungkin nggak mampu untuk mendapatkan hal itu. Salah satu bentuk berkat yang terbesar adalah anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang manusia nggak akan pernah bisa dapatkan itu dengan kekuatannya, kecuali diberikan oleh Tuhan secara langsung. Contohnya apa? Keselamatan. Itu nggak bisa dibeli. Mau pakai apa belinya? Bentuk berkat juga ada banyak macam. Tergantung dari pribadi yang menerima berkat itu. Karena tiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Jadi tiap orang punya pandangan tentang berkat itu berbeda-beda. Atau bentuk berkat yang dia terima itu berbeda-beda. Tapi jangan sampai salah. Walaupun berbeda tapi nggak boleh salah. Sedangkan cobaan adalah kita bisa lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Alkitab mengatakan bahwa cobaan itu berasal dari manusia itu sendiri. Dia yang membawa dirinya pada cobaan itu. Saya selalu suka bilang gini, sebenarnya kita yang hidup dalam anugerah, dalam keselamatan itu ibarat kita sedang berdiri dalam satu tempat yang luas, yang besar. Dan kita lihat di pinggir, itu ada lumpur dosa. Nggak akan ada orang yang ngejorokin jatuh atau yang narik kita dari lumpur itu supaya jatuh. Enggak. Tapi kita bisa berada di sana. Caranya bagaimana? Kita loncat ke sana. Akhirnya kita jadi kotor gitu. Jadi cobaan itu bukan ada unsur dari luar, tapi melainkan kita sendiri yang membawa diri kita pada pencobaan. Alkitab berkata seperti itu. Contohnya gini. Ada seorang yang mungkin dipercaya untuk memegang uang kas. Mungkin organisasi, mungkin komunitas, mungkin apapun. Dia memegang kas. Tapi dia punya satu kelemahan. Kelemahannya adalah dia orang yang tergila-gila dengan gadget, katakan. Oh, gadget sekarang udah banyak macam dan harganya nggak masuk akal. Lalu dia buahi keinginannya itu untuk gadget. Ingat ya, dia pegang uang. Mungkin dalam jumlah tertentu yang cukup besar. Dia terpikat sama, aduh ada gadget baru, ada handphone baru, ada tablet baru. Lalu dia dibuahi dengan cara dipikirin, aduh gua mau beli, nggak ada duitnya. Ada sih, tapi ini uang kas, aduh tapi nanti balikinnya gimana? Tapi kayaknya bisa deh kalau gua kerja begini. Dipikirin semua. Dia pikirin, dibuahi. Akhirnya dia memutuskan untuk memakai uang kas itu untuk membeli gadget. Yang mana gadget ini nggak esensi ya. Lalu dia nggak mampu untuk mengembalikan uang yang diambil itu. Dan ketika ditanya, uangnya kemana? Gitu. Keinginan yang telah dibuahi itu akhirnya melahirkan dosa. Dosanya bentuknya apa? Mungkin dia bisa menuduh orang lain, dicuri mungkin, dirampok, atau mungkin dia kabur. Karena keinginannya itu dibuahi, akhirnya melahirkan dosa. Nah itu yang Alkitab bilang. Jadi cobaan itu berasal dari diri manusia itu sendiri. Dari ilustrasi dua macam dasar yang tadi pertama kita lihat. Dibilang gini, ada dua rumah. Ada dua macam dasar yang berbeda. Tapi berkatnya sama, yaitu hujan. Coba bayangkan ya, ada dua rumah. Rumahnya katakan desainnya sama, material sama. Tapi yang beda cuma satu, dasarnya. Yang satu dia membangun rumahnya di atas batu yang solid. Satu lagi dia bangun rumahnya di atas dasar pasir yang lemah. Turunlah berkat, yaitu hujan. Tapi kenapa rumah yang satu baik-baik saja kena hujan, sedangkan rumah yang lain hancur berantakan? Padahal sama-sama berkat. Sama-sama diberkati. Karena dasarnya beda. Kalian kalau coba terjun payung dari pesawat ya. Cobain aja naik pesawat sekian puluh ribu kaki. Lalu terjun payung. Kalau yang satu pakai parasut.
dan yang lain pakai payung topeng monyet, jelas kita tahu siapa yang bakal duluan ketemu sama Tuhan. Sama-sama fun, sama-sama loncat. Hanya saja yang satu funnya itu bisa dikenang, bisa diceritakan. Yang satu lagi funnya jadi kenangan, dikenang orang. Karena apa? Dasarnya salah, yang dipakai salah. Bangun rumahnya benar, tapi penopangnya salah. Kita juga kalau tidak punya dasar firman Tuhan yang cukup, kita bisa terseret oleh arus zaman yang menyesatkan ini. Udah banyak penyesatan nih di luar, makin tahun makin banyak. Kelihatannya berkatnya menjanjikan. Tapi kita udah mampu mengelola berkat itu belum? Dibutuhkan pengetahuan yang cukup, dibutuhkan kemampuan yang cukup untuk mengelola berkat. Jadi ketika berdoa, jangan selalu minta berkat. Berkat itu pasti Tuhan kasih pada waktunya. Makanya kenapa selalu dibilang kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu kapan kairosnya itu terjadi. Saya dan istri belajar 1 minggu ini ketika kita jadi berkat. Kita pun diberkati. Kita ada ngirim bantuan kepada beberapa teman kita yang sedang mau gak mau dirumahkan atau harus di rumah saja. Kita kirimin berkat yang sebisa kita gitu. Kita kasih makanan, kita kasih berkat. Dan yang terjadi adalah kemudian kita sendiri akhirnya dapat berkat juga gitu. Bahkan boleh dibilang berkatnya kok lebih besar daripada yang pernah kita lakukan. Dan itu makanya kenapa disebut diberkati untuk memberkati. Jadi jangan takut untuk jadi berkat, jangan takut untuk memberi kepada mereka yang butuh ketika memang kita sadar kalau kita mampu. Dalam hidup ini ada satu hal yang selalu ada dalam semua aspek kehidupan. Apa itu? Proses. Sebutin satu saja hal di dunia ini yang ada tanpa proses. Semuanya ada proses. Bahkan jika kalian ikut ibadah ini aja ada prosesnya kan. Minimal kalian klik link yang sudah dikasih. Contoh sederhana. Saya dan istri mulai melihat ada kebutuhan untuk bisa memiliki mobil baru. Gitu, yang 7-seater gitu. Jadi kita udah mulai ngelirik-lirik beberapa merek mobil gitu ya. Ya kayaknya udah mulai nih gitu. Nah berkatnya adalah mobil baru. Prosesnya adalah bersabar sambil nabung. Cobaannya adalah terburu-buru. Berpikir pendek gitu. Jadi goalnya sama nih. Berkatnya itu mobil baru. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan berkat itu? Kalau kita terburu-buru, berpikir pendek, berkat itu akan menjadi cobaan buat hidup kita. Bisa bayarnya nggak nih? Bisa nyicilnya nggak nih? Bisa hidup nggak nih setelah kita bayar cicilan? Kalau terburu-buru akhirnya cobaan kan? Tapi kalau kita mau melalui proses untuk bersabar sambil nunggu, sambil nabung, cari-cari info lagi, siapa tahu ada mobil atau pilihan mobil yang lebih baik gitu. Mobil itu akan tetap jadi berkat buat dalam hidup kita. Nggak nyusahin siapa-siapa. Kita bisa lihat, dalam berkat ada cobaan. Tapi antara berkat dan cobaan ada yang namanya proses. Kalau mau berkat yang kalian terima tidak menjadi sebuah cobaan, jalani prosesnya. Baik prosesnya itu bisa dinikmati atau tidak. Jalani prosesnya. Kadang berkat yang kita terima itu sebenarnya adalah cobaan untuk orang lain loh. Contoh nih ya, kita punya jemaat namanya Marwan. Dia spesialis treatment alat musik. Nah, Marwan dapat berkat treatment alat musik dari seseorang yang dicobai karena alatnya bermasalah. Jadi Marwan dapat berkat dari cobaan yang dialami oleh orang lain. Contoh kedua, kita punya jemaat lagi namanya Hansel. Dia punya bisnis menjual spare part motor. Hansel diberkati jualan aksesoris motornya karena ada orang-orang yang hidupnya dicobai dengan gangguan pada kendaraannya. Jadi ketika ada berkat, sebenarnya berkat ini hasil dari cobaan yang dialami orang lain.
Makanya kenapa setiap kali kita menerima berkat, kita harus mengucap syukur. Karena dalam berkat kita ada pihak lain yang sedang dicobai. Begitupun kita. Kadang kita dicobai. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, kita akan tahu bagaimana kita bisa memproses cobaan ini menjadi sebuah berkat. Mungkin berkat untuk diri sendiri atau berkat untuk orang lain. Karena itu pastikan kita memiliki dasar yang cukup kuat untuk menerima baik itu berkat ataupun menghadapi cobaan. Begitu juga dengan dasar kehidupan kita harus cukup kuat juga dalam menjalani keseharian kita. Karena hidup kita ini bisa jadi berkat buat orang lain, tapi bisa juga jadi cobaan untuk orang lain. Tergantung bagaimana kita menjalani proses hidup kita. Dalam doa Bapa kami dikatakan gini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, supaya kita bisa terbebas dari cobaan, hidup kita harus mau diatur oleh Tuhan. Kalau bicara pengalaman hidup saya, ada berkat yang mendahului cobaan. Ada cobaan yang mendahului berkat. Jadi nggak usah heran ketika kita mengalami yang mana dulu. Dibutuhkan hikmat untuk mengelola atau untuk memproses yang sedang kita hadapi. Tapi baik berkat dan cobaan ada satu hal penentu yang bisa membuat kita tetap bertahan. Menjalani proses kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Namanya proses. Jangan kesenangan ketika menerima berkat. Jangan ketakutan ketika menghadapi cobaan. Jalani prosesnya. Sampai satu hari nanti, semua air mata kita, semua susah payah kita akan berubah jadi sorak-sorai dan kita akan membawa berkas-berkas yang sudah Tuhan berikan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kita dan mari kita berdoa. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti ini, tangan kita ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur ini di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.